Seperti yang dikatakan sebelumnya, "Lau kharaju fikum ma zadu bala." Seandainya mereka ikut berperang dengan kalian, maka mereka senantiasa bikin runyam, bikin masalah. Baik. Kaum muslimin tidak akan tentram dan tidak akan nyaman dengan keberadaan mereka di tengah-tengah kaum muslimin. Wala auda'u khilalakum yabghunakumul fitnah, dan senantiasa mereka bersegera membuat fitnah, mengadu domba, membuat kacau, membuat pernyataan kontroversial. Kalau bahasa sekarang ini, pernyataan kontroversial. Pernyataan kontroversial ini pernyataan yang salah sebenarnya, ungkapan yang salah. Ya, yang namanya salah, ya sama seperti yang benar dari sisi semua ada pembelanya. Kalau pernyataan itu kebenaran, yang membela adalah orang-orang benar dan yang menyalahkannya orang-orang yang salah. Demikian juga kebalikannya, karena masing-masing ada pendukungnya. Barakallahu fiikum. La haula wala quwwata illa billah. Bukan cuma sekedar di perang Tabuk ini atau usai perang Tabuk, tapi sebelumnya mereka sudah melancarkan kejelekan-kejelekan. Laqad bataghaw fitnata min qabl wa qallabu lakal umura. Mereka sebenarnya menghalangi orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka inilah yang membuat dan mengada-adakan pengkaburan agar supaya orang ragu-ragu, sama seperti ragu-ragunya mereka tentang Islam ini. Dan Allah telah menyatakan bahwa mereka fahum fi raibihim yataraddadun. Mereka dalam keraguan-raguannya berbolak-balik, tidak keluar dia dari keraguan itu. Sampai mati dia tetap ragu. Tidak kokoh, tidak mantap, ragu dia, pelin-pelan, tidak jelas. Laqad ibtaghal fitnata min qabl wa qallabu lakal umura hatta ja'al haqq wa dhahara amrullah. Sampai datanglah kebenaran dan nampaklah urusan Allah Subhanahu wa taala, wa hum karihun. Ketika mereka sangat tidak senang. Sangat tidak senang. Baik. Kalau kaum muslimin mendapatkan kemenangan, mereka paling tidak suka. Wa minhum may yaqulu dzalli wa la taftinni. Ketika disuruh untuk berperang, ketika itu Rasulullah SAW mengajak kaum muslimin ke Tabuk, daerah pinggiran Syam, dan Rasulullah terus terang mengatakan bahwa yang kita hadapi adalah orang-orang Romawi. Orang-orang Romawi dengan pasukannya yang berjumlah banyak, terlatih di musim paceklik, di musim panas. Wa minhum, kata Allah Subhanahu wa taala, di antara mereka orang-orang munafikin ini, may yaqulu idzalli wa la taftinni. Ya Rasulullah, izinkan aku untuk tidak ikut perang, dan jangan engkau menyeret aku ke dalam fitnah. Dia mengatakan, ya Rasulullah, aku ini adalah orang yang paling senang dengan perempuan. Aku ini paling tidak bisa tahan melihat gadis-gadis Romawi. Khawatirnya aku akan terjatuh ke dalam perbuatan zina dan yang lainnya kalau aku berangkat ke sana. Baik, ini cuma alasan belaka. Dia pun mengatakan, tuh coba tanya kaumku ya Rasulullah. Mereka adalah orang-orang yang paling tahu bahwa akulah orang yang paling cenderung kepada perempuan. Aku tidak bisa ke sana karena aku khawatir jika aku ke sana aku akan terfitnah, kata dia. Ini alasan. Baik. Alasan. Ala fil fitnati saqatu, kata Allah Subhanahu wa taala, justru dalam ujian ini mereka lah orang-orang yang gugur. Baik, kan ujian, diajak berperang enggak mau.
Mereka ialah orang yang gugur, tidak berhasil, tidak sukses dalam ujian. Mereka lah orang yang tergelincir. Ala fil fitnati saqatu. Wa inna jahannama lamuhitatun bil kafirin, dan sesungguhnya neraka jahanam meliputi orang-orang kafir. Panasnya apinya datang dari bawah mereka, dari atas mereka, depan belakang, sisi kanan dan kiri mereka. Dan Allah mengatakan waja'ahumul mautu min kulli makan wa ma huwa bimayyit, dan datang kepadanya kematian, yakni sebab-sebab kematian dari semua sisi, tetapi mereka tidaklah pernah bisa mati. Allah mengatakan bahwa penghuni neraka la yamutu fiha wa la yahya, tidak mati mereka sehingga selesai semua urusan, dan tidak pula hidup dengan kehidupan yang senang. Ya, setengah mati namanya. Nasallahu salamu wal afiyah. Baik. Karena senantiasa diadab dan disiksa di dalam api neraka, tidak ada henti-hentinya, terus menerus, khalidina fiha, karena kematian sudah ditiadakan. Baik. Kematian sudah ditiadakan, disembelih. Nanti kata Rasulullah SAW, kematian itu didatangkan sama seperti seekor kambing. Yu'tal maut fi surati kabsh, didatangkan kematian itu dalam bentuk seekor kambing. Kemudian dipanggil penghuni sorga, ya ahlal jannati fa yashra'ibun wa yanzurun, maka mereka pun bersegera dan melihat. Mereka pun ditanya, ata'rifuna hadza, kenalkah kalian ini? Kalian mengenal ini? Qalu na'am, al-maut. Mereka pun mengatakan, iya, itu adalah kematian. Kemudian dipanggillah penghuni neraka, ya ahlan nar, fa yashra'ibun wa yanzurun, fa yuqal ata'rifuna hadza. Mereka pun semuanya bersegera dan melihat, dan dikatakan kepada mereka, ata'rifuna hadza, apakah kalian kenal ini? Qalu na'am, al-maut. Iya, kami kenali, itu adalah kematian. Fayuzbahu bainal jannati wan nar, fayuqalu li ahlil jannah khulu, ya ahlal jannah khuludun fala maut, wa yuqalu li ahlin nar, ya ahlan nar khuludun fala maut. Maka disembelihlah kematian itu, dan diserukanlah kepada penghuni surga, wahai penghuni surga, kalian akan kekal selama-lamanya, dan tidak ada lagi yang namanya kematian. Dan disuruhkan pula untuk penghuni neraka, wahai penghuni neraka, kalian akan kekal selama-lamanya di dalam neraka, dan tidak lagi yang namanya kematian. Baik. Wa inna jahannama lamuhitatun bil kafirin, in tusibka hasanatun tasu'hum. Kalau engkau wahai Rasul, kalian wahai mukminin, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, kemenangan, ganimah yang banyak dalam peperangan, tasu'hum, kondisinya sangat menyengsarakan mereka, orang-orang munafikin ini. Sakit hati mereka, sempit dada mereka, paling tidak senang melihat kaum muslimin mendapatkan kebaikan. Baik. Paling tidak senang kaum muslimin mendapatkan kebaikan. Apa saja yang Allah berikan kepada kaum mukminin, maka mereka paling tidak senang, paling jengkel mereka. Wa in tusibka musibatun, dan kalau kalian ditimpa musibah, kekalahanlah, sakitlah, macam-macam, yaqulun, dengan bangganya mereka mengatakan, qad akhadna amrana min qabl. Ini kami sudah memang dari jauh-jauh hari, kita ini sudah memang memprediksi, kami memang sudah membayangkan kalau akan terjadi demikian dan demikian, maka kami telah mengantisipasi segala sesuatunya dengan tidak ikut berperang, ya kan? Kita ini sudah hitung-hitungan bahwa kalian ini akan kalah. Sangat senang mereka kalau kaum muslimin dapat musibah, kalah dalam perang atau yang lainnya, sambil mengatakan, ini kan kami kan sudah mengantisipasi sebelumnya, sudah ngancang-ngancang agar supaya tidak menimpa kami apa yang menimpa kalian. Subhanallah. Baik.
Komentarnya luar biasa, menyakitkan hati. Baik. Komentar yang mengiris hati, yaquluna qad akhadna amrana min qabl wa yatawallaw wa hum farihun, dan mereka pun pulang ke rumah mereka dalam kondisi sangat senang. Senang luar biasa kalau kaum muslimin mendapat musibah. Kalah dalam perang atau tersebar wabah penyakit atau muncul masalah. Muncul masalah. Oh, mereka paling senang. Yatawallaw wa hum farihun, farhan mereka. Senang, bahagia mereka kalau kaum muslimin dalam kondisi masalah. Maka Allah Subhanahu wa taala menuntun kaum muslimin, karena boleh jadi ucapan ini membuat sakit hati. Tingkah pola mereka ini membuat sempit dada kaum muslimin. Orang munafikin ini, subhanallah, gregetan saya melihat keadaan mereka, bikin sempit dada. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana, huwa maulana." Katakan kepada mereka, wahai Rasul, wahai kaum muslimin, la yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak akan menimpa musibah kepada kami kecuali apa yang Allah telah tentukan, dan itulah yang terbaik untuk kami. Dituntun kaum muslimin untuk meyakini bahwa apapun yang menimpa kaum muslimin, yang dialami kaum muslimin, itu sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka harus bersabar dengan itu. Dan semua kondisi kaum muslimin, kaum mukminin adalah baik adanya. Sebagaimana hadis Suhaib, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna amral mu'min kullahu khair." Semua urusan kaum muslimin baik. In asabatku sarra syakar. Kalau dia diberi kelapangan rezeki, kenikmatan, kebahagiaan, mereka bersyukur. Wa in asabatku darra, kalau ditimpa musibah, malapetaka, sempit hidup, kekurangan ini, kekurangan itu, mereka pun bersabar. Maka khairan lahu. Dan itu pun yang terbaik untuknya. Wa laysa dzalika illa lil mu'min. Dan tidak akan pernah bisa didapati kebaikan ini kecuali pada orang-orang mukmin. Inilah yang mengatakan, inilah yang dikatakan Rasulullah, ajaban li amril mu'min, sangat menakjubkan. Kondisi apapun yang dialami oleh kaum mukminin, semua itulah yang terbaik. Baik. Itulah yang terbaik. Kalau dia dapat nikmat dia bersyukur, kalau dia dapat musibah dia bersabar. Baik. Jadi dimanapun dia berada, dia tetap berada pada ubudiyah, penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar supaya memang kita menghambakan diri kepadanya di semua keadaan. Di semua tempat. Wallahu musta'an. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakan kepada mereka, wahai Rasul, tidaklah menimpa kami musibah-musibah kecuali itu sudah menjadi ketentuan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Huwa maulana. Dialah Allah Subhanahu wa taala wali kami. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hanya kepada Allah orang-orang beriman bertawakal. Barakallahu fikum. Jadi tetap tenang kehidupan orang-orang yang beriman. Apapun dan bagaimanapun keadaannya dan kejadiannya, tetap mereka tenang karena mereka tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyandarkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau diberi kenikmatan, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Kalau dicoba diuji oleh Allah dengan kesempitan, kesusahan, kesengsaraan, maka mereka pun bersabar, dan ini tidak akan pernah ada dan terjadi kecuali pada orang-orang yang beriman. Ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan kekurangan kita. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.